Manbanta Krina. Selamat datang di Desa Susu, Kecamatan Tigandarket, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Tigandarket terkenal dengan keindahan-keindahan alamnya, juga masyarakatnya yang ramah dan hidup dengan tentram, yang memiliki salah satu desa, yaitu Desa Susu. Susu adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki masyarakat yang damai. Hidup dengan rukun, tentram dan damai menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat Desa Susu ini. Tanah subur dan indah Desa Susu ini memiliki potensi yang menjadi program pemerintahan dan andalan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Seperti potensi sumber daya alam yang berbasis lingkungan, potensi keberagaman dan kebinekaan, dan potensi kebudayaan. Desa Susu, Kecamatan Tigandarket yang asri ini memiliki sebanyak 1.160 jiwa penduduk yang terdiri dari 807 jiwa laki-laki dan 809 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Susu bekerja pada sektor pertanian, disusul sektor wira swasta. Kehidupan yang makmur dan sejahtera menjadikan desa ini suatu desa yang nyaman dan tentram yang sudah berdiri sejak penjajahan Belanda. Desa ini juga merupakan desa yang dikategorikan sebagai desa tua yang ada di Kecamatan Tigandarket, Kabupaten Karo, yang berdiri sampai saat ini. Tak lupa juga dengan hasil pertanian di Desa Susu yang sangat melimpah. Sikap kebinekaan di desa ini pun sangat terpancar dari sikap dan perilaku masyarakat di desa ini, yang dimana mereka berbaur tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, dan ras dari setiap mereka. Memiliki tanah yang subur menjadikan desa ini memiliki hasil pertanian yang sangat melimpah. Terletak di Kecamatan Tigandarket, Kabupaten Karo, Desa Susu memiliki titik koordinat 3 derajat 9 menit 23 detik lintang utara sampai 98 derajat 20 menit 28 detik lintang selatan dengan ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Memiliki luas wilayah 1.168 hektar dengan suhu udara mencapai 18 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Kegiatan olahraga juga sering dilakukan di Desa Susu ini demi meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakatnya. Desa Susu merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang memiliki tekad bersama demi terwujudnya masyarakat yang tentram dan damai. Dengan keadaan desa yang asri dan kental akan budaya, menjadikan Desa Susu ini mempunyai salah satu situs budaya yang sampai saat ini terjaga dengan baik. Ikon budaya masyarakat Desa Susu ini konon menjadi salah satu budaya masyarakat Desa Susu. Desa Susu, desa yang sejuk yang mayoritas penduduknya adalah bertani. Dengan keseharian mengolah lahan pertanian, membuat masyarakat desa ini sejahtera dan tentram. Desa Susu, Kecamatan Tigandarket memiliki posisi dengan perbatasan-perbatasan
Sebelah utara berbatasan dengan hutan ekosistem Lauser. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukatendel dan Jandi Meriah. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Narigunung, Desa Gunung Merlawan, dan Desa Penampen. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kutambaru. Desa Susuk memiliki potensi sumber daya alam. Salah satunya yaitu pertanian. Di Desa Susuk, sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian Desa Susuk memiliki peranan dan potensi yang penting terhadap perekonomian masyarakatnya. Untuk berbagai acara di Desa Susuk ini, seperti musyawarah dan yang lainnya, terdapat jambur dengan fasilitas yang lengkap. Desa yang subur ini juga memiliki hasil pertanian yang sangat melimpah, yang membuat sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu contoh hasil pertanian yaitu tanaman coklat. Desa Susuk adalah desa yang tentram dan damai dengan keramahan masyarakatnya. Menjual-jual, di sini kami juga menjelaskan tentang sejarah singkat tentang Desa Susuk. Lokasi yang saya berdiri ini adalah Tapin. Tapin itu adalah tempat mandi umum masyarakat Desa Susuk. Dan pada saat ini memang di desa-desa kita sudah dibuat lagi tempat-tempat mandi untuk wilayah-wilayah, dan sebagian besar, hampir 60% juga masyarakat kita sudah menikmati air bersih yang masuk ke rumah masing-masing. Jadi secara singkat, Desa Susuk, Sembiring Muham adalah pembentuk atau bahasa Karo Simanteki Desa Susuk. Sembiring Muham ini juga terdiri dari 5 kelompok atau 5 wilayah. 5 wilayah itu juga terdiri dari Sembiring Muham Rumah Julu, Sembiring Muham Rumah Makam, Sembiring Muham Rumah Sendi, Sembiring Muham Rumah Pulo, Sembiring Muham Rumah Tapin. Di desa ini juga sesuai dengan adat Karo, maka ada juga dibentuk sebagai Kalibubu Kuta. Kalibubu Kuta itu marga Perangin-angin Ulun Jandi. Dan sebagai anak beru Kuta adalah marga Surbakti Rumah Tambak. Jadi semua ini, kerabat-kerabat ini, itu saling berhubungan, saling menjaga kesatuan dan kekerabatan, terutama dalam hal mengadakan pesta adat. Maka yang saya sebutkan tadi, Sembiring, Perangin-angin Ulun Jandi, Surbakti harus hadir di pesta-pesta adat tersebut. Begitu juga bila ada di desa kita berupa gendang Guru Aron, itu juga sebagai penghargaan Kalibubu Kuta, Perangin-angin Ulun Jandi, itu diberikan kesempatan untuk menari pertama. Baru selanjutnya dilanjutkan dengan Sembiring Muham, dan selanjutnya adalah Surbakti. Begitulah secara singkat kami jelaskan sejarah adat di desa kami, Desa Susuk ini. Terima kasih. Desa Susuk adalah desa dengan segala bentang sejarah yang memukau dengan keramahan masyarakatnya.
Masyarakat di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, pada umumnya bercorak pertanian sebagai basis ekonomi utamanya. Petani mencoba mewujudkan lahan mereka menjadi pertanian yang terutama ditanami jenis tanaman tahunan. Keadaan Desa Susuk ini sangat nyaman, tentram dan damai. Selain itu, program pemerintahan di desa ini pun dijalankan dengan sebaik-baiknya. Menjuah-juah. Selamat datang di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Saya perkenalkan, nama saya pribadi Prahinangin, Kepala Desa Susuk. Adapun sebagai visi pemerintahan desa adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih demi terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai misi untuk mewujudkan visi adalah 1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, dan tidak akan memihak kepada kelompok atau golongan tertentu. Ketiga, menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan desa yang bakal dibuat. Keempat, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan kepada petani dan mengelola potensi-potensi aset desa dengan benar dan terarah melalui pembentukan badan usaha milik desa. Kelima, memberdayakan kaum muda dengan cara memberikan pelatihan bidang usaha dan pertanian sesuai dengan bakat masing-masing. Keenam, menyiapkan sarana olahraga bagi pemuda. Ketujuh, menjalin kerukunan umat beragama. Dan kedelapan, meningkatkan pengelolaan jalan desa, saluran air, jalan pertanian, sarana keagamaan dan pendidikan, serta infrastruktur lainnya. Demikian saya sampaikan visi dan misi pemerintahan desa. Terima kasih. Menjuah-juah. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih demi terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera merupakan visi dari Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket ini. Sistem pemerintahan Desa Susuk merupakan sistem pemerintahan yang cukup baik. Dengan kepemimpinan kepala desa yang saat ini menjadikan masyarakat dapat sejahtera melalui visi dan misi pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Desa Susuk ini juga terlaksana dengan sangat baik dan lancar. Memiliki masing-masing agama menjadikan masyarakat di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket ini hidup rukun tanpa pernah berkonflik. Terdapat rumah ibadah yang bersih menjadikan setiap masyarakat yang beribadah merasa nyaman dan tentram. Pendirian rumah ibadah ini didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di Desa Susuk ini. Religius
adalah merupakan suatu kondisi masyarakat yang senantiasa berpegang teguh pada keyakinan beragama. Desa Susu, Kecamatan Tiganderket ini juga menyediakan sarana sekolah untuk seluruh masyarakatnya. Fasilitas yang terdapat di sekolah ini pun sudah terbilang cukup lengkap. Selain itu, terdapat tempat mandi umum di Desa Susu ini yang dinamakan Tapin. Sebagian besar masyarakat Susu juga sudah mendapatkan dan menikmati air bersih yang sudah dialirkan ke rumah masing-masing. Menjual-jual Banta Krina, selamat datang kami ucapkan kepada masyarakat Desa Susu yang pada hari ini kita lakukan vaksinasi COVID-19 dan sasaran kita untuk hari ini berjumlah 198 orang. Ini terdiri dari segala umur. Perlu juga kami jelaskan di Desa Susu lansia yang kurang lebih jumlahnya 200-an itu udah hampir 80% sudah tervaksinasi, dan begitu juga petugas-petugas publik, perangkat desa, guru dan tenaga-tenaga medis yang ada di desa kita ini sudah divaksin. Jadi sisanya mungkin kurang lebih 300-400 orang lagi. Inilah untuk hari-hari ke depan ini kita akan vaksin lagi kerjasama dengan Dinas Kesehatan tingkat kecamatan. Jadi perlu juga kami jelaskan untuk vaksin ini itu sangat perlu sekali karena di desa kita, di Desa Susu ini hampir tidak baru satu orang yang terkonfirmasi virus COVID-19 dan sisanya itu semua sehat-sehat. Dan kami harapkan juga untuk tahun-tahun atau bulan-bulan berikutnya ini vaksin ini akan mereda agar kegiatan perekonomian masyarakat kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Salam berjuah-juah untuk kita semuanya. Bujur. Demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Desa Susu, Kecamatan Tiganderket ini melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan ini diberikan kepada seluruh kalangan di desa ini. Pelaksanaan vaksinasi ini juga berdasarkan kebijakan pemerintah yang memiliki kinerja yang sangat bagus yang menjadikan masyarakat tentram dan damai. Saat ini kita berada salah satu lahan pertanian di Desa Susu, lahan perkebunan vanili, dan perlu juga kami jelaskan bahwa saat ini telah banyak masyarakat Desa Susu untuk mengembangkan tanaman vanili karena pada tahun 80-an Desa Susu adalah salah satu penghasil vanili di daerah ini, dan saat ini juga sudah mulai kita kembangkan. Dan Desa Susu juga banyak jenis-jenis tanaman yang pada saat ini sudah mulai dikembangkan. Salah satu yang dikembangkan adalah tanaman salak pondo. Salak pondo di Desa Susu mungkin sudah mencapai 30-an hektar dan sudah mulai sebagian sudah berhasil. Dan sampai saat ini menurut hasil pembicaraan dengan masyarakat bahwa tanaman salak pondo sangat menjanjikan. Di samping itu tanaman durian akulasi juga sudah mulai dikembangkan untuk menggantikan tanaman durian yang sudah tua yang pada erupsi Gunung Sinabung tahun 2010. Banyak tanaman-tanaman durian yang sudah tua itu sudah mati, dan sekarang sudah mulai lagi dikembangkan dengan tanaman-tanaman unggul jenis usangking, kane, dan lain-lain.
Dan tanaman kopi juga masih ada di daerah kita, dan tanaman coklat atau kakao itu sekarang sudah mulai lagi habis karena kendala daripada buah kakao banyak yang tidak berkualitas. Jadi masyarakat mengambil alih untuk mengalihkan tanaman jadi tanaman kopi, salak pondok, dan vanila. Dan tanaman muda, tanaman semusim, pada umumnya di desa kita, desa Susu ini adalah tanaman jagung, tanaman cabai, dan sayur-sayuran lainnya. Jadi demikian penjelasan kami tentang komoditi pertanian di desa Susuk, dan kami harapkan dengan adanya pengembangan tanaman vanili ini, kita harapkan agar perekonomian masyarakat desa Susuk ini dapat meningkat, karena seperti yang kita ketahui bahwa tanaman vanili ini adalah dijuluki dengan emas hijau dengan harga yang tinggi dan sangat mudah ya untuk perawatan. Sampai saat ini kendala belum ada kendala untuk perawatan tanaman vanili. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Hamparan yang luas di desa Susu, sebagian ditanami beraneka tumbuhan yang memiliki banyak jenis, yang secara rutin didistribusikan keluar luar desa. Produk yang dihasilkan diantaranya komoditas strategis seperti vanili. Pada tahun 80-an, desa Susu adalah penghasil vanili yang melimpah. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakatnya. Selain itu, terdapat juga kebun jeruk yang memiliki hasil yang bagus dan melimpah. Begitu juga dengan coklat dan juga salak pondok. Hasil pertanian di desa ini terbilang cukup banyak karena memiliki tanah yang subur dan gembur. Pertanian yang luas dengan tanah yang subur dan cara mengelola lahan pertanian merupakan hasil dari suatu kebudayaan yang sudah diturunkan selama puluhan tahun atau bahkan sampai ratusan tahun kepada generasi berikutnya yang berasal dari nenek moyang yang telah terdahulu. Dengan adanya tanah yang gembur dan subur, menjadikan desa ini memiliki hasil pertanian yang beragam. Desa Susu, desa yang subur dan asri dengan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram. Majuah-juah kita kerina.